Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kemal Wicaksono, NRP 5216153. Dan saat ini saya akan menyelesaikan beberapa case yang ada di tugas pendahuluan 2 PSO. Di case pertama adalah kita akan membuat sistem recovery sebagaimana soal yang telah disampaikan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama kita akan buka sistem recovery point. Kita bisa lihat di sini ada pilihan create a restore point, lalu klik saja create restore point. Oh ya, sebelumnya langsung saja kalian ketikkan recovery agar langsung bisa kita buka. Nah, untuk membuat sebuah restore point, pertama kita harus mengenablekan protection dengan mengklik seperti ini. Nah, yang kalau misalkan kita membutuhkan untuk dua-duanya di recovery, maka klik on. Nah, setelah itu kita langsung bisa membuat sistem restore. Nah, sistem restore ini kenapa tidak ada? Karena no restore point has been created. To create restore point, nah kita akan buka sistem protection. Caranya adalah dengan meng-create dulu sebelumnya restore point. Kita akan ketikkan restore 2017. Kita tunggu. The restore point was created successfully. Kita akan klik close dan dengan demikian kita telah menyelesaikan sistem recovery point. Nah, lalu bagaimana ketika kita membutuhkan kembali untuk meload kembali recovery point-nya? Kita akan bahas itu selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencoba untuk meload recovery point. Caranya sama, kita akan masuk ke menu yang sama, yaitu System Protection. Sebenarnya kita bisa langsung untuk merestore sistem file dan setting di sini. Cuma sepertinya terjadi masalah pada Windows 10 yang saya gunakan. Namun kurang lebihnya kita akan menggunakan tahapan ini. Restore System File and Settings. Nanti akan ada restore point yang telah Anda lakukan. Lalu untuk jika sudah langsung tinggal next dan nanti akan terproses seperti sebagaimana. Karena sistem restore tadi tidak bisa kita lakukan di VirtualBox, maka kita akan coba melalui OS aslinya. Nah, jadi anggap ini kita sudah setting sebagaimana semestinya tadi, sudah ada restore point-nya. Nah, terus selanjutnya adalah kita bisa masuk ke sistem restore. Sistem restore kita bisa next, lalu kita bisa pilih, lalu kita next lagi. Nah, lalu kita klik. Untuk merestore ini. Nah, nanti jika kita sudah selesai, ini akan otomatis terrestore sendiri. Cuman karena sekali lagi ini nggak ada enough free space untuk merestore disknya, jadi restore tidak bisa dilakukan. Nah, cuman yang pasti restore itu harus dilakukan untuk drive yang mengandung Windows. Dan untuk merestore drive lain itu adalah opsional. Kenapa? Karena drive Windows ini sifatnya krusial. Gitu kira-kira. Nah, ini nanti setelah di next dan sebagainya, nanti dia akan memproses sendiri untuk merestore. Restore ini adalah berarti kembali ke titik di mana waktu itu kita membuat file restore.
Restore to your computer to the state when it was before the selected event. Selanjutnya kita akan mencoba untuk bagaimana caranya setting backup otomatis folder penting melalui OneDrive. Pertama kita buka folder ini, File Explorer. Nah, kita sudah bisa lihat di sini save your document and photos to OneDrive. Nah, intinya pertama kita harus sign in dulu ke OneDrive. Jika Anda sudah punya email OneDrive dan sebagainya, maka akses ini akan bisa dilakukan. Jika sudah, jika Anda lihat di bagian sebelah kiri, maka akan ada tulisan OneDrive. Nah, tulisan OneDrive ini menunjukkan bahwa kita bisa mengakses OneDrive langsung dari PC, dan folder yang kita buat di PC itu pasti akan tersinkronisasi langsung dengan server OneDrive. Jadi misalkan kita akan membuat folder di sini. Nah, jika kita sudah tersign in dengan OneDrive, maka folder ini akan otomatis tersinkronisasi ke account OneDrive kita, di mana kita bisa memasukkan segala file yang ada. Jadi bisa saja setelah kalian sign in di sini, maka foldernya akan tersinkronisasi secara langsung. OneDrive. Nah, ini adalah salah satu contoh folder OneDrive yang sudah terintegrasi dengan akun OneDrive. Dan di sini kita bisa lihat bahwa folder yang tersinkronisasi akan muncul tanda centang hijau. Jadi misalkan saya akan buat file baru di sini, yaitu contoh teks dokumen A. Nah, file A ini akan disinkronkan. Nah, ini ada bentuk seperti refresh. Nah, ketika sudah ada muncul tanda centang, maka sudah tersinkronisasi dengan server. Kemudian kita akan mencoba hal lain, di mana kita akan mencoba untuk command automatic shutdown setelah 3 jam. Pertama kita akan buka command prompt. Nah, oke, yang pertama kita akan masukkan keyword shutdown, lalu strip S, strip T, dan sehabis itu kita akan ketikkan berapa lama. Dan ini harus dalam detik, karena ini 3 jam, berarti 3600 dikali 3, yang artinya adalah 10.800 detik. Kita masukkan, lalu kita klik enter. Nah, di sini adalah Windows will shutdown in 180 menit dan akan dilakukan dalam 3 jam lagi. You're about to sign out. Jadi begitulah cara bagaimana kita untuk melakukan shutdown pada Windows 10. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat shutdown itu di cancel karena kita sudah kembali bangun lagi, atau mungkin kita tidak berminat untuk meng-cancel, untuk melanjutkannya maksudnya, jangan khawatir, kita bisa cancel langsung dengan cara mengetikkan shutdown strip A. Dan shutdown pun telah di cancel. Dan jika kita ingin mengetahui kode-kode lainnya, maka kita bisa mengklik seperti ini, shutdown garis miring tanda tanya, dan di sini akan ada banyak perintah-perintah yang bisa kita lakukan. Perintah yang kita lakukan tadi adalah garis miring S atau strip S, itu adalah shutdown the computer. Terus garis miring T itu menandakan adalah timer timeout period. Jadi garis miring T, kemudian waktunya berapa dalam waktu detik. Dan A tadi adalah abort a system shutdown yang hanya bisa dilakukan ketika timeout period.
Oke, kita tadi sudah lakukan bagaimana caranya untuk membatalkan shutdown dan melakukan shutdown. Selanjutnya adalah kasus registry. Pertama kita akan buka registry. Nah, kenapa tidak ada? Karena kita harus mematikan regedit. Yes, ini adalah registry editor. Di sini tempatnya seluruh registry yang ada di Windows. Dari soal tersebut, bahwa kita ditugaskan untuk mengekspor registry agar aman. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita klik file, lalu langsung saja ekspor. Nah, dari ekspor tersebut kita bisa langsung export range-nya all, jadi kita bisa ekspor semuanya. Lalu kita ketikkan namanya backup registry, misalkan Maret 2017, kita save. Tunggu. Oke, sudah tersave dan bisa kita cek di documents bahwa ini ada backup registry Maret 2017 sebesar 204 MB. Jadi nanti ketika kita mau ingin restore lagi, kita bisa langsung import saja, lalu kita pilih backup registry. Dengan demikian registrinya jika kalian otak-atik lalu error, masih bisa kita recover lagi. Yang terakhir, kita akan melakukan yang namanya virtual desktop. Nah, jadi di Windows 10 ini ada yang namanya fitur virtual desktop, di mana kita di sini akan membuat 3 virtual desktop. Yang pertama untuk membuka Notepad, yang kedua untuk membuka CMD, dan yang ketiga untuk membuka browser kesayangan. Di manakah tombol itu? Nah, tombol virtual desktop itu ada di taskbar kalian yang di bawah, ada di judulnya seperti task view. Diklik, akan muncul tanda plus new desktop. Di sini kita klik satu, akan muncul desktop 2, kita klik satu lagi, akan muncul desktop 3. Nah, dengan demikian kita sudah ada 3 desktop. Serupa, tapi tak sama sebenarnya. Jadi coba ya, kita pilih dari desktop 1 dulu. Lalu di sini kita akan buka Notepad. Nah, terus kita akan buka lagi di desktop kedua. Kita akan buka command prompt. Nah, di desktop yang terakhir kita akan membuat terbukanya browser. Nah, karena di sini hanya ada Microsoft Edge, jadi kita akan buka Microsoft Edge. Oke. Nah, dengan demikian sudah terbentuk 3 virtual desktop. Yang pertama adalah di desktop pertama itu adalah Notepad. Kemudian di desktop kedua adalah CMD. Dan di desktop terakhir adalah browser yang ingin kita gunakan atau browser kesayangan kita. Nah, demikian tadi langkah-langkah untuk menyelesaikan TP2 VSO. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih.